firman Allah. Allah. Allah menciptakan dengan apa? Allah menciptakan dengan kuasanya. Bukan dengan firman ya. Bukan. Kalau di dalam Ayo. Mas Ardi, bukan kejadian Allah 1 nomor 1. menciptakan dengan Tuhan apa? itu menciptakan langit dan bumi nggak pakai firman itu. Iya, betul. Ini Tuhan menciptakan itu nggak pakai firman loh, coba. Kejadian 1 ayat 1 ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, nggak ada firman tuh. Ya, terus habis itu Nah. Tadi Menciptakan- yang bilang Allah bukan dengan pencipta. Tunggu. Tadi yang bilang Allah bukan pencipta siapa, Pak? Pak, tunggu dulu. Tadi yang bilang Allah bukan pencipta siapa tadi? Saya, karena saya mau membedakan. Lah ini tulisannya mana ini Allah- menciptakan atau bukan ini? Pak, ini tulisannya menciptakan atau enggak ini? Jawab. Ini tulisannya Ya, ini Allah. menciptakan atau bukan menciptakan tulisannya ini? Ya, Allah menciptakan. Tadi yang bilang Allah bukan pencipta siapa? Saya. Berarti Bapak menentang kejadian 1 ayat 1, betul? Tidak, karena saya Oh, paham jangkrik. Allah menciptakan dengan firman. Jangkrik. Udah Bang Moto. Yang lain. Saya nanya, Anda nggak bisa jawab. Allah menciptakan dengan biasa. Allah menciptakan. Enggak, jangan saya, Bang Pandi. Akhi Kang Pandi, Urus. jangan saya, Bang Al. Saya Biar aneh lah ya. Saya dijelaskan ini ke Bang Diansa. Enggak. Iya, Saya Anda cuma bisa dalam jawab. keadaan Allah sehat walafiat. dengan apa? Oke, Pak Lintang. Silakan. Gini jawab. Pak Lintang. Ini boleh pilih nih. Anda ingin menggunakan logika akal sehat atau ingin menggunakan asumsi terus? Saya tanya dulu nih sebelum kita lanjut. Mau akademis, Saya mau kitabiah, akal sehat, atau mau suka-suka dan versi asumsi? Saya dari tadi membawa dalil. Enggak, bukan itu. Saya tahu bahwa dalil, saya- tetapi bagaimana cara Anda membaca dalil itu menggunakan kaidah-kaidah akademis atau menggunakan asumsi, itu yang saya tanya. Tadi secara tekstual dikatakan Allah berfirman. Allah Dalam menciptakan. biasmu Ya. itu. Kemudian Yang saya di tanya ayat bukan 2, itu. Kemudian Biar nggak buang-buang Allah waktu. berfirman. Allah berfirman. Lintang, Jadi, lintang. Allah itu menciptakan dengan Oh Lintang, firman. sakarep mula. Salahnya Oke, di mana? bentar, biar saya Salahnya ajarin. di mana? Oke, gini ya Coba Pak Lintang salahnya ya. di mana? Pak Allah Lintang, kamu menciptakan dengarkan saya dengan Pak. berfirman. Oke, saya tanggapi Salahnya ya. di mana? Saya tanggapi. Ya, Gini Pak oke. Lintang, dengerin ya. Oh. Ya. Oke ya, gantian ya. Saya tanggapi ya, biar Anda nggak berputar-putar dari tadi ya. Itu Bang Ardi udah contohkan tadi Pak dosen, bahwa ketika Anda tidak menggunakan kaidah ilmiah, Anda akan berputar-putar dan itu akan nabrak sana nabrak sini kayak supir mabok. Nah, begini saya jelaskan ya. Kitab yang digunakan oleh Kristen itu, yang diajarkan Yesus itu adalah Taurat. Jadi cara Anda membaca Taurat itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan di dalam Taurat itu sendiri. Itu pertama. Ya, ketika Anda keluar dari situ, Anda tidak akan menemukan benang merah di situ. Itu satu. Nah, saya kasih contoh begini ya. Dalam membaca kata Tuhan dan Allah, ya, itu ada yang bermaksud Tuhan yang sebenarnya yang Maha Pencipta seperti Yod-Heh-Vav-He, ya, Eloah, Allah, Eli dan seterusnya ya. Ada juga yang bermaksud gelar atau kiasan seperti Elohim mengutus Musa menjadi Allah bagi Firaun. Ya, nanti kalau di situ Anda bingung itu dua-dua tuh Tuhan itu. Kan nggak mungkin, atau Bani Israel adalah anak-anak Allah. Loh, ini ternyata anak Allah banyak nih, nggak cuma Yesus gitu. Nah, jadi seperti itu melihatnya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, Anda tidak, kalau menggunakan terminologi yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Taurat, Anda tidak akan dapatkan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak ada itu. Karena kata-kata Tuhan di situ ya, itu ada dalam makna yang sebenarnya sebagai pencipta dan ada yang bermakna kiasan. Jadi Anda harus bisa membedakannya, mana terminologi ketika berbicara dalam konteks yang sebenarnya ya, mana ketika berbicara dalam konteks dia sebagai kiasan. Seperti tadi telah lahir ya Tuhan di kota Daud. Itu bukan berbicara dalam konteks sebenarnya bahwa Tuhan yang lahir itu adalah anak Tuhan, titisan Tuhan, darah Tuhan, bukan. Itu bermakna kiasan, dia sebagai nabi yang mewakili otoritas Tuhan ketika dia hadir di bumi. Begitu cara membacanya. Ketika diserahkan kepada Tuhan, itu Tuhan yang sebenarnya, yaitu Yod-Heh-Vav-He atau Elohim ya, atau Allah, seperti itu. Jadi dengan begitu Anda nggak akan bingung sendiri gitu. Nah, karena tidak masuk logika bahwa ada Tuhan berbentuk bayi ya.
Orang Yunani saja ketika anaknya Tuhan itu bernama Zeus, nggak jadi bayi Zeus itu, langsung besar dia gitu. Nah ini Kristen parah ini, jadi bayi dulu Tuhannya. Kan lebih lompat, lebih ngeri lagi gitu, lebih parah dari Helenis gitu. Jadi membaca ajaran Yesus, Anda harus menggunakan terminologi dan lensa Taurat. Jangan Anda gunakan lensa Helenisme, ya, kaidah-kaidah mitos-mitos Yunani, maka Anda akan kesulitan sendiri. Nah begitu. Oke, silakan kalau mau ditanggapi. Bang Ali terlalu akademis. Ini Apa bahas tanggapan Anda terhadap kitab Imamat yang menyatakan bahwa penebusan itu dengan perantaraan nyawa dalam darah? Apa tanggapan Anda? Oke, sudah. Ya, itu dalam Imamat, kitabnya Yahudi itu. Oke, baik. Dibaca, bisa Anda bacakan ayatnya itu satu kalimat itu utuh, nggak dipotong, coba, bisa? Coba bacakan. Sebentar. Ya, biar audien kita nggak gagal paham nanti ya. Ya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Oke, oke, saya tanggapi ya. Oke. Jadi di dalam tradisi Yahudi ya, penebusan dosa itu atau untuk beribadah itu dengan memberikan korban hewan di atas mezbah dilakukan oleh Imam Kohen ya, dan dengan hewan korban tidak yang baik gitu, tidak bercacat gitu. Nah, itu tradisi dalam korban dalam Yahudi untuk penghapusan dosa atau pertobatan atau memberikan penyembahan kepada Tuhan, yaitu korban namanya, darah hewan. Nah, ini pengajaran dari Abraham sebenarnya bagaimana untuk memberikan sedekah atau korban kepada Tuhan itu dengan darah hewan. Ya, nah, itu dilanjutkan sampai kepada nabi-nabi selanjutnya sampai kepada Musa. Tradisi ini berlangsung sampai dalam ajaran agama Yahudi. Jadi tidak pernah ada pengajaran di dalam Taurat itu atau Perjanjian Lama itu pengorbanan itu menggunakan darah manusia atau dengan tumbal. Itu tradisinya ya, di atas mezbah Imam Kohen, kemudian dengan hewan korban yang baik. Tapi kalau pengorbanan dengan darah manusia tumbal itu pengajaran kepada penganut-penganut paganisme, penyembah-penyembah dewa Molok. Itu tidak diajarkan, baik Abraham, Musa dan seterusnya tidak pernah mengajarkan itu gitu. Bang Al, sedikit tambahan. Oh iya, lanjut. Disapa dulu Bang Steve, selamat siang. Oke, Kang Moto tambahin Kang. Ini Bang Al, sedikit aja, cuma 1 menit paling. Itu Selamat siang juga. Oke, itu di Imamat itu kalau nggak salah itu Imamat 17, tapi saya lupa nomor berapa, 10 apa 12 gitu, apa 11 lupa saya. Jadi itu perikopnya tentang Tame dan Kosher itu. Bukan bicara masalah penebusan dosa itu harus pakai darah. Enggak. Itu tentang bahwa Bani Israel itu Hashem larang untuk memakan darah. Bukan untuk penebusan dosa itu. Jangan kegocek sama palintang ini. Ya, Itu kalau saya Imamat 17 itu tentang berapa hewan gitu, lupa korban, saya. iya, Alasan baru kenapa ada dilarang itu daging halal kan? Alasan kenapa dilarang itu apa? Alasannya? Darah itu diharamkan Pak, alasannya Pak. Nggak boleh makan darah. Kenapa? Alasannya apa? Iya, itu hukum Taurat, tidak boleh makan darah. Makanya kalau di Bible itu ada katanya Iya, Yesus bilang inilah darahku katanya. Itu kan Iya, maksudnya dilarang itu alasannya apa? Dasarnya diharamkan, itu syariat Musa. dasarnya disuruh gitu maksudnya. Waduh, kok disuruh? Diperintahkan. Itu dilarang Pak. Iya, maksudnya itu perintah gitu aja ya. Dia perintah. Kalau Ya. diperintah, kalau dilarang itu berarti di situ ada bahaya biasanya. Kalau dilaksanakan juga, Tahu dilanggar. nggak latar belakangnya? Latar belakangnya tahu nggak? Waduh, ini kemana-mana ini Pak. Udah Pak, saya udah jawab pertanyaan Anda. Sekarang saya tadi sudah Enggak, sampaikan supaya bahwa paham Pak, supaya pahamnya menyeluruh gitu. Jangan cuma di kulitnya Pak. Pak, kami udah paham masalah itu Pak. Tapi kami Loh, samina kan watoina, saya tanya. watokna. Saya tanya, dilarang. Alasannya kenapa gitu loh? Dibalik itu apa kok dilarang itu loh? Pak, yang namanya perintah itu ya tidak boleh ditanya kenapa dilarang karena itu perintah Oh. Tuhan, laksanakan saja. Syereh, jangan banyak tanya. Ya, kalau kita kan tahu alasannya Pak.
Iya bisa saja ada penyakit, ada apa di dalamnya kan banyak faktor lah. Kita nggak peduli itu. Yang penting dilarang. Bahkan kalau nggak ada penyakit pun, kalau tetap dilarang ya tetap saja nggak boleh dilaksanakan. Bukankah ayat 11 itu cukup jelas alasannya di situ, Pak? Ayat 11 itu loh alasannya. Kenapa kita nggak boleh makan darah? Iya, tapi Alasannya di ayat 11 itu, Pak. iya gini, Hashem itu melarang untuk memakan darah atau olahannya itu karena di dalam darah itu ada nyawa yang digunakan sebagai korban pendamaian. Ya. Nah, itu darah binatang. Pahami itu. Darah binatang. Darah binatang, makanya dicek itu nanti imamat, lupa sih imamat 17 atau nomor berapa itu saya lupa. Itu darah binatang, nggak boleh. Apakah Hashem di situ menyuruh untuk memakan darah manusia? Nggak juga. Darah apapun itu, mau manusia maupun hewan, apapun itu pokoknya darah, Hashem itu larang kepada Bani Israel. Selesai di situ. Bang Krios, Selesai. bisa mungkin disapa dulu ini Bang Steve. Ya, Ya, Bang Steve. Gimana Pak Syuf? Selamat siang, Bang Steve. Ya, ada yang mau ditanggapi mungkin soal yang disampaikan Bang Ardiansyah tadi soal firman Yohanes 1 nomor 1? di mana coba? Ya, tadi Bang Lintang mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan di dalam Bible. Ya Gimana sebenarnya benar? Silakan. Allah itu ya Tuhan itu sendiri. Sebenarnya Tuhan Oh, itu berarti Pak Steve menentang pendapat dari Pak Lintang ya, betul ya? bukan begini loh. Loh, berarti menyetujui ya? Namanya Allah Tritunggal itu. Tunggu Pak. Pak, pertanyaan saya simpel. Pak Tiga Steve berita. setuju nggak dengan pendapatnya Pak Lintang yang mengatakan Allah bukan Tuhan? Pak Steve setuju apa enggak? Saya kurang setuju. Berarti nggak setuju kan? Kurang setuju saya. Oke, berarti salah Alasannya, Pak Lintang kan? Tuhan itu ya Allah itu sendiri. Loh, lah iya, berarti pendapat Pak Lintang salah kan? Iya. Nah, Pak Lintang salah tuh. Ayo. nah saya nanya, kenapa Allah disebut Tuhan? Lu tanya aja Jangan sama nanya, Pak kenapa Steve, Allah jangan nanya saya. Tanya Pak Steve situ. Ayo. Terus bisa dikasih alasan, Pak? Silakan Pak Kenapa Steve. Allah disebut Tuhan? Ya kalau menurut saya Tuhan itu ya Allah itu sendiri. Tuhan Yesus Iya, itu maksudnya adalah kenapa Allah itu sendiri. Allah disebut Tuhan? Karena ada Allah, ada kata Tuhan, Pak. Tuhan dalam rupa manusia ketika dia bangkit itu naik ke surga itu sudah menyatu, artinya udah ya menjadi Allah begitu. Jadi Tuhan itu Iya, selama maksudnya dunia dia mendapat di sini gelar ada kata Tuhan, Allah, tapi terus ketika ada kata dia Tuhan, di Pak. surga itu dia sudah menjadi Allah, hakim seluruh bumi. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, tuh. Gimana Pak Iya. Lintang? Ayo. Enggak, tadi Allah bukan Tuhan kan? Ini bukan bicara Yesus ya, Allah bukan Tuhan. Ya, kalau Allahnya memang yang sebelumnya itu sebelum dia turun jadi manusia dia masih Allah, masih Allah. berkuasa. Apakah Allah ini disebut, apakah Allah ini Tuhan? Sesungguhnya. Sebenarnya tiga pribadi yang hakikatnya itu ya masih tidak dapat dipisahkan. Artinya satu kesatuan gitu. Maksudnya tiga pribadi yang satu hakikat itu tidak bisa Untuk aku lahir Islam ya Allah. Alhamdulillah. Rasul Paulus mengatakan kita itu Kalau hanya dengar punya orang Kristen ngomong sama orang Kristen ini kayak gini nih. Pusing Nggak jadi apa-apa, kita kita kan. diskusi. Bentar, kita diskusi aja. Jadi Ya. Rasul Paulus itu mengatakan bagi kita itu hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Apakah Anda mengenal ayat ini dan setuju, Pak? Saya setuju itu. Ya. Jadi kenapa Allah itu disebut Tuhan? Karena Allah ini satu dengan firman-Nya. Tuhan itu muncul dari kata kepenguasaan kan, junjungan.
Lah penguasaan ini tentu ada yang karena dia menciptakan. Jadi dia berkuasa atas ciptaannya. Tadi katanya nggak Makanya muncul Tadi katanya Allah nggak Jadi- menciptakan. Allah Gimana menciptakan. Kan diskusi kita berhenti di situ. Allah Enggak, menciptakan, tadi kan oke. Bapak bilang Tuhan itu pencipta ya. Sedangkan Allah bukan Tuhan, ya gitu kan. Berarti Allah tidak menciptakan. Gimana sih Bapak ini? Kok pelin-pelan? Enggak. Loh, Belum kok selesai enggak aja. iya? Allah menciptakan dengan firman. Tadi katanya nggak menciptakan Allah. Katanya yang menciptakan bukan Allah, tapi firman yang menciptakan. Lah iya kan Allah menciptakan dengan firman Loh, kan. Jadi yang enggak, Allah menciptakan kan nggak firman. menciptakan. Bapak tadi bilang Allah nggak menciptakan. Banyak saksinya di sini. Gimana sih? Allah bukan Tuhan. Iya, Allah Iya bukan kan Tuhan. itu. Tuhan pencipta bukan? Tuhan pencipta kan? Ah, berarti Allah bukan pencipta. Iya, Allah bukan pencipta karena yang Ah, menciptakan Bapak bilang firman Allah menciptakan. Allah menciptakan terus Nah, kan kenapa menciptakan? itu Kan bukan pencipta. ya di ayat 2 kan kita tahu ternyata yang menciptakan Wah, firman. penuh gini kalau gini RSC penuh, Pak.